Gonwi pun menyerang Jin dengan sekuat tenaga dan berkata jika Jin dapat menebasnya, maka dia akan memberitahunya informasi yang diinginkan oleh Jin. Dia terus memprovokasi Jin untuk mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya. Tak menunggu waktu yang lama, Jin dapat menebas lengan Gonwi. Merasa seni bela diri Jin berbeda dengan pendekar lainnya, dia mencoba menjaga jarak. Namun Jin dengan cepat mengejarnya dengan kecepatan yang di atas rata-rata. Gonwi merasa terpojok dan pada akhirnya dia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Saat merasa menang, ternyata Jin dapat menghindari serangannya. Lalu Jin saat ini berada di atasnya dan memberikan serangan yang luar biasa pada Gonwi. Dengan luka yang fatal diterimanya, Gonwi bertanya pada Jin siapakah sebenarnya dia. Jin pun berkata, jika ingin mengetahui informasi tentangnya, maka dia harus mengalahkan Jin terlebih dahulu. Mirip seperti kata-kata yang dilontarkan Gonwi sebelumnya. Mirio melihat pertarungan Jin pun kagum karena kehebatan Jin. Dia mengatakan kepada Tang Gimun untuk bertahan dari lukanya karena mereka ditolong oleh pendekar yang sangat hebat. Munjung yang ditugaskan untuk melindungi Mirio dan Tang Gimun diserang oleh salah satu penjahat yang menyerang mereka. Karena belum berpengalaman, jadi Munjung hanya dapat mematung. Beruntung baginya tertolong oleh serangan dari Mirio yang membantunya. Pertarungan Jin masihlah sengit melawan Gonwi. Lalu Gonwi berpikir jika Jin sangatlah berbahaya. Jadi dia berinisiatif membunuh Jin dengan mengeluarkan semua kemampuannya saat ini. Namun tombaknya dipatahkan oleh Jin dengan sangat mudah. Dan Jin dengan santai berkata harus sampai kapan dia memotong Gonwi. Jin mendesak Gonwi untuk membuka mulutnya, memberitahunya tentang informasi kelompok naga putih yang menghilang sebelumnya. Gonwi yang merasa gentar pun mundur, sampai jatuh terduduk. Lalu Jin menancapkan tombak yang dipotong sebelumnya pada lengan Gonwi. Mengakulah dia jika mereka yang telah menculik dan menjadi dalang dari rombongan yang hilang sebelumnya. Lalu di tempat lain, Ketua Yao mengeluarkan sebuah jurus yang dapat membinasakan musuh dengan tubuh yang sangat besar dengan sangat mudah. Namun sebelum tewas, musuh itu meledakkan diri menjadi racun yang sangat berbahaya. Maka, Ketua Yao memerintahkan semua orang untuk berlindung. Jin yang hampir mendapatkan informasi penting diganggu oleh anak panah yang ditempeli dengan bom racun. Seketika Gonwi melarikan diri dengan sangat cepat. Awalnya Jin ingin mengejar, namun dia diganggu oleh beberapa anak buah dari Gonwi. Mereka mengorbankan dirinya untuk menghambat pergerakan Jin. Pada akhirnya Jin pun kehilangan jejak dari Gonwi karena gangguan yang dia terima. Lalu Jin pun kembali sambil mencari sarung pedangnya. Terlihat Mu Huan yang menyesal karena dia merasa lalai saat mengawasi keadaan, membuat kerusakan yang lumayan pada rombongan mereka. Namun Ketua Yao menenangkan Mu Huan karena dia merasa juga salah. Dia lengah dan membuat musuh meledakkan diri. Lalu Ketua Yao memberi hormat pada senior Tang Gimun yang berasal dari keluarga Tang. Tang Gimun pun berterima kasih pada kelompok Brigadir Besi karena mau menolongnya dan meminta maaf karena merepotkan mereka. Dan Tang Gimun akan memberi imbalan pada mereka nanti. Mu Huan meminta maaf karena terlambat menolong mereka. Dia merasa bingung mengambil keputusan karena identitas mereka sebelumnya belum diketahui. Namun Tang Gimun memaklumi mereka karena memang seperti itulah dunia bela diri saat ini. Lalu Tang Gimun memulihkan dirinya dengan racun yang dia bawa. Ketua Yong pun terkesan karena Tang Gimun berada pada level yang bisa menggunakan racun sebagai obat dan untuk membunuh. Lalu muncullah Jin yang menemukan sarung pedangnya. Tang Gimun dan Mirion pun berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkannya. Dalam hati semua orang merasakan hal yang sama jika Jin mulai saat ini akan menjadi perbincangan di dunia seni bela diri. Mereka semua menuju kota Unam yang sudah sangat dekat. Jin menjahit baju pemberian dari Pak Huang. Lalu di sini Tang Gimun menawarkan Jin untuk membeli baju yang baru. Namun Jin mengatakan jika dia tak mau membeli yang baru karena baju ini pemberian dari seseorang yang sangat penting baginya. Tang Gimun pun terkesan karena Jin terlihat seperti orang yang baik di matanya. Jin juga menanyakan keadaan Tang Gimun saat ini. Dan Tang Gimun pun mengatakan jika dia baik-baik saja saat ini berkat bantuan Jin. Tang Gimun terlihat semakin tertarik dengan Jin.
Lalu dia memberikan obat pada jin yang sudah dia teliti selama 10 tahun. Tentunya itu adalah obat yang sangat mahal harganya. Jin awalnya tak mau mengambilnya, karena Tang Gimun memaksa dan berdalih jika nyawanya lebih penting daripada obat itu, maka Jin pun menerimanya. Lalu Jin memutuskan untuk berpisah dengan rombongan karena dia merasa sudah menyusahkan mereka semua karena ulah-ulahnya. Lalu diceritakan jika saat ini dunia persilatan dikuasai oleh 9 langit aliansi surgawi, dan yang hampir setara dengan mereka adalah 4 besar surgawi utara. Salah satu dari 4 pilar surgawi tersebut sangatlah dekat dengan ayah Jin, sampai Jin memanggilnya paman. Dia adalah Jo Seonwoo. Lalu setelah berkhianat, dia bergabung dengan aliansi pusat surgawi dan membuat sebuah sekte bernama Tinju Sempal. Jin mengatakan pada Tang Gimun dan Mirio jika dia memiliki urusan. Jika urusannya selesai, maka dia akan menemui mereka kembali. Lalu Mirio memberikan tanda pengenal keluarga Tang untuk memudahkan Jin masuk ke kota manapun. Tang Gimun menyadari jika Mirio menyukai Jin. Mirio pun tersipu malu karena ulah Tang Gimun. Tidak lupa Jin berpamitan kepada semua orang, termasuk ke Pak Gong, Tang Gimun, dan yang lainnya. Serta dia berterima kasih sudah memberikan tumpangan dan bantuan padanya. Ketua Yong menyadari kehebatan Jin. Dia ingin memasukkan Jin ke kelompok Brigadir Besi. Namun dia juga merasa tak akan bisa menjinakkan Jin. Dan dilihat dari semua orang yang memandang Jin sebagai pembawa masalah, mungkin memang lebih baik jika melepaskan Jin untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Meski Ketua Yong tahu jika lebih aman berjalan bersama Jin karena kekuatannya. Munjung juga ikut berpamitan pada Pak Gong karena ingin mengikuti Jin dalam perjalanannya. Lalu pergilah mereka berdua melanjutkan perjalanannya sendiri berpisah dengan yang lain. Lalu nampaklah wujud dari Paman Jo, sang tinju iblis ketua dari sekte Tinju Sempal. Tibalah Jin dan Munjung di sebuah penginapan. Dia memerintahkan Munjung untuk menetap di penginapan sementara dan berlatih karena Jin memiliki urusan yang lain. Lalu Jin mencari informasi tentang sarjana 3 pikiran. Dengan beberapa uang diberikan kepada pemilik penginapan, tak sulit untuk mendapatkan informasi darinya. Namun sarjana 3 pikiran dianggap sebagai orang gila di sana. Jin pun bergegas mencarinya sesuai petunjuk yang diberikan. Di tempat yang dituju, Jin dicegat oleh beberapa orang berbadan besar karena mencari seseorang yang sudah membuat masalah dengan mereka sebelumnya. Singkat cerita, mereka dihajar oleh Jin dan menceritakan jika sarjana 3 pikiran telah membuat usaha judi mereka bangkrut. Dengan trik liciknya, mampu membuat mereka semua menjadi gila sesaat karena ulah sarjana 3 pikiran. Jin menyadari jika sarjana 3 pikiran dapat mengeluarkan ilusi seperti Heirung saat peperangan di bangunan surgawi utara sebelumnya. Lalu Jin diberikan petunjuk selanjutnya. Saat tiba di tempat, Jin terus diberikan petunjuk-petunjuk selanjutnya seperti puzzle dengan berbagai cerita hal aneh yang sudah dilakukan oleh sarjana 3 pikiran. Sampai pada akhirnya Jin menyadari jika sarjana 3 pikiran sedang meneliti sifat dari manusia dan membuat Jin tertarik padanya. Saat di sebuah hutan bambu, membuat Jin merasa bingung. Ternyata Jin masuk ke dalam ilusi sarjana 3 pikiran tanpa dia tahu kapan terkena ilusi tersebut. Membuat Jin semakin terkesan oleh kemampuan sarjana 3 pikiran. Dengan tenang, Jin berusaha melepaskan diri dari ilusi tersebut. Dan pada akhirnya Jin menemukan sosok yang telah dia cari, yaitu sarjana 3 pikiran bernama Han Ji-wol. Mengobrollah mereka dan Han Jin pun bertanya apakah benar jika Jin sudah mengalahkan Mu Guang dari Biar Gongdong. Jin pun mengatakan jika dia tak akan bohong tentang itu. Han Jin mengatakan jika Jin cukup nakal karena menyembunyikan kekuatan aslinya dari semua orang. Namun Jin hanya mengatakan jika dia ingin hidup lebih lama dan dia tak ingin mencari masalah. Lalu Han Jin bertanya kembali, bagaimana Jin bisa lepas dari perangkap ilusinya? Sambil menghitung semua hal yang dirasa sudah sempurna namun tetap bisa tertembus oleh Jin. Jin hanya mengandalkan firasat, ucapnya. Jadi tidak ada hal khusus yang dilakukan oleh Jin. Legalah Han Jin saat mendengar jawaban dari hal yang dia pertanyakan. Di sini Han Jin bertanya kembali siapakah Jin sebenarnya.
Jin memberitahukan kepada Hanjin jika dia tak memiliki identitas dan dia disarankan untuk mencari Hanjin oleh Mu Guang. Maka dari itu dia menuruti Mu Guang karena dirasa Hanjin bisa membantunya. Lalu pada intinya percakapan Jin dan Hanjin menemukan titik terang bahwa Jin disarankan untuk pergi ke kota Giok karena banyak sekali kejanggalan terjadi di sana dan mungkin itu berkaitan dengan orang-orang yang hilang sebelumnya. Lalu Jin menawarkan Hanjin untuk ikut bersamanya karena hati Jin berkata jika Hanjin adalah orang baik meski dia baru menemuinya. Jin menyadari jika Hanjin takut akan suatu hal, jadi dia seperti bersembunyi di tempat tersebut. Karena saat menemui semua orang, mereka mengatakan jika Hanjin gila. Namun menurut Jin, Hanjin tidaklah gila karena dia selalu konsisten dengan tindakannya dan seperti berusaha memahami sifat manusia yang sebenarnya. Hanjin seperti ingin melihat bagaimana orang bereaksi saat didorong melebihi batasnya dan bagaimana mereka mendapatkan kembali nalarnya. Hanjin yang mendengar semua hal tersebut dari Jin terkejut dan terkesan, seakan-akan mendapatkan sebuah pencerahan dari Jin. Lalu dia beranjak pergi dan mengatakan tak ingin bergabung dengan perjalanan Jin dari awal. Namun Jin tetap berharap jika Hanjin dapat bergabung dalam perjalanannya suatu saat nanti jika masih berjodoh bertemu. Lalu di istana sekte tinju sempal, Paman Jo sedang berdiskusi dengan anaknya yang bernama Jo Eun Kyung. Mereka membahas tentang hilangnya orang-orang dari kelompok perusahaan naga putih. Terlihat jika hubungan Paman Jo dan Eun Kyung kuranglah baik, karena Eun Kyung terlihat seperti orang lemah, berbeda dengan Paman Jo yang terlihat kuat dan perkasa. Lalu Paman Jo memanggil penasehatnya dan menyerahkan semua masalah itu pada penasehatnya. Lalu penasehatnya mengatakan jika akan ada pertumpahan darah saat melakukan tugasnya. Paman Jo pun dengan santai berkata jika pengorbanan itu dibutuhkan untuk tujuan yang lebih besar. Terlihat jika kelompok Brigadir Besi dan rombongan yang dikawalnya menemui perwakilan dari sekte tinju sempal untuk meminta bantuan. Dan ternyata yang ditugaskan menemui mereka adalah Eun Kyung, anak dari Paman Jo. Ketua yang merasakan jika Eun Kyung berbeda dengan ketua sekte tinju sempal. Di sini Eun Kyung terlihat sangat berwibawa dan bermartabat. Mereka membahas tentang hilangnya orang dari kelompok perdagangan naga putih sebelumnya. Lalu meminta bantuan informasi dari sekte tinju sempal yang notabene saat ini berpengaruh di kota Unam. Mereka membahas hal-hal yang saling menguntungkan satu sama lain. Karena Eun Kyung saat ini percaya jika kebaikan dan keadilan di dunia seni bela diri ini telah hilang. Tak seperti saat dia berada di daratan utara yang tepatnya di sekte surgawi utara. Dia mengingat saat-saat bahagia bersama Jin sebelumnya dan kawan-kawannya. Dia saat ini turut berduka cita atas kematian pemimpin sekte surgawi utara. Namun, dia sudah memilih jalan yang tak bisa dia tinggalkan lagi. Meski jika pilihannya membawanya ke dalam jurang, dia tak bisa keluar lagi dari jalan yang dia pilih. Terlihat, Jin mengingat perkataan dari Hanjin Sarjana Tiga Pikiran yang mengatakan ada dalang yang lebih besar merencanakan penculikan tersebut. Jin teringat pula dengan ketua kelompok penjahat yang menyerang sebelumnya. Dia juga mengatakan hal yang hampir sama dengan Hanjin. Lalu Jin mendengar suara yang mencurigakan lalu bergegas menghampirinya. Musik yang dimainkan adalah musik yang sangat berbahaya, karena menjadi master suara lebih sulit daripada master pedang. Maka dari itu jumlah mereka sangatlah sedikit. Pria tersebut memperkenalkan diri. Dia bernama Gyeong dan Yeok. Gyeong mengagumi Jin yang sangat hebat seperti perkataan Gonwi. Jin langsung menyadari jika pria yang berada di depannya adalah dalang dari hilangnya orang-orang yang sedang dicari Jin termasuk pamannya. Gyeong bertanya pada Jin, dia belajar ilmu bela diri di mana dan dari keluarga yang mana. Jin hanya menjawab singkat jika dia tak belajar dimanapun, dan ilmu bela dirinya diturunkan turun-temurun oleh keluarganya, yang saat ini sudah lenyap. Jin berkata jika dia di sini hanya mencari paman dan temannya, jadi dia meminta Gyeong melepaskannya. Lalu Jin berjanji akan segera pergi dari sana dan tak akan ikut campur lagi ke masalah tersebut. Gyeong sebenarnya ingin melepaskan sandranya tersebut, namun saat ini keadaan tak memungkinkan. Jadi dia berjanji jika tugasnya sudah selesai, maka orang-orang yang dicari oleh Jin akan dilepaskan dengan selamat. Namun Jin sudah menghuluskan pedangnya dan bersiap untuk bertarung.
Pertarungan dimulai dengan sangat cepat. Jin meminta informasi pada Geum yang tak kunjung memberitahukan lokasi pamannya pada Jin. Lalu Jin mencoba menebas Geum. Namun seperti belut, Geum dengan sangat lincah menghindari serangan dari Jin dan meminta Jin untuk berbicara secara baik-baik. Namun Jin tetap mendesak Geum dengan tebasan-tebasannya. Geum hanya melantunkan syair dan memberikan beberapa serangan pada Jin. Lalu dengan sekejap, Geum pun menghilang meninggalkan Jin. Jin pun merasa geram dan akan segera membalas perbuatan Geum padanya. Kembalilah Jin ke penginapan setelah beberapa hari pergi meninggalkan Munjung. Terlihat Munjung sedang latihan dan menunjukkan beberapa perbedaan hasil dari perkembangan otot tubuhnya. Munjung sempat berpikir jika Jin sudah meninggalkannya. Namun saat berpikiran seperti itu, Munjung menghabiskan waktu untuk berlatih dan terus berlatih. Lalu terlihat beberapa korban dari rombongan yang dikawal oleh Brigadir Besi sedang dirawat. Muncul dokter yang sepertinya acuh tak acuh melihat para korban tersebut. Saat dia keluar, muncullah kembali dokter dari dalam yang serupa. Ternyata itu adalah anggota surgawi dari informan Bulan Hitam yang sedang mencari informasi tentang Jin, sang ahli penyamaran bernama Chung In. Dia menggerutu karena tak bisa menemukan Jin dimanapun. Lalu dia mendapatkan informasi dari peliharaan anjing dan gagaknya. Mereka memberitahukan jika Jin dan Munjung kemungkinan bepergian ke arah kota Giok. Chung In pun dengan bergegas menyusul Jin karena tugas yang diberikan padanya itu harus segera diselesaikan. Berangkatlah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Melihat Jin membawa tas, Munjung berinisiatif untuk membawakannya sekaligus supaya menjadi latihan baginya. Jin mengkhawatirkan Munjung, namun Munjung berkata sudah melakukan ini sepanjang hidupnya. Diceritakan betapa pilunya jalan yang dilalui oleh Munjung. Saat kecil dia ditinggal oleh satu-satunya orang yang menjaganya, yaitu ayahnya. Akhirnya Munjung dirawat oleh Pak Huang dan Pak Gong. Maka dari itu dia sangat bahagia bisa mengikuti Jin yang sekaligus menjadi guru bagi Munjung. Lalu mereka pun mendirikan tenda karena sudah menjelang malam. Saat malam pun Munjung terus berlatih supaya bertambah kuat dan berguna bagi Jin. Jinnya melihatnya dari jauh merasa jika kehidupan Munjung hampir sama dengan Jin. Melalui pahit manisnya kehidupan sendirian saja. Jin mulai serius melatih Munjung. Diperintahkannya Munjung untuk menyerang Jin sekuat tenaga dengan pedangnya, sedangkan Jin hanya menggenggam sumpit. Munjung sangat senang karena mendapat latihan langsung dari Jin sekaligus takut karena belum pernah memiliki pengalaman. Munjung merasa terancam oleh keberadaan Jin yang sebenarnya hanya berdiri dan membawa sumpit. Dalam sekejap Jin berada di belakang Munjung sambil mengetuk kepalanya dengan sumpit dan berkata jika dia tak boleh terlalu lama diam dan ketakutan saat melawan musuh. Tersungkurlah Munjung dengan sentuhan tersebut. Munjung terkejut sejadi-jadinya karena dia merasakan perbedaan yang sangat jauh antara musuh yang sebelumnya dibandingkan dengan Jin. Dia mencoba kembali menyerang Jin dan mendapatkan arahan-arahan dari Jin sambil mendapatkan pukulan-pukulan sumpit yang sangat menyakitkan. Namun Jin memuji perjuangan Munjung karena sudah berkembang daripada dia yang sebelumnya. Lalu di suatu tempat Gonwi mengeluhkan lukanya yang tak kunjung sembuh setelah beberapa hari karena serangan dari Jin. Lalu muncul pula Geum melihat Gonwi yang sudah sedikit membaik setelah terluka parah beberapa hari yang lalu. Geum terlihat sedang gelisah memikirkan Jin yang tiba-tiba masuk dalam rencana Geum, membuat rencananya menjadi berantakan karena kemunculan Jin. Dan Geum merasa jika Jin bagaikan tembok, batu besar, dan gunung yang seakan-akan tak mampu Geum hancurkan. Rencana yang telah Geum dan Gonwi buat adalah untuk membangunkan kembali malam sunyi yang sudah lama tertidur. Saat dalam perjalanan bertemulah Jin dengan rombongan Tang Gimun dan Mirio. Karena mereka searah ke kota Giok, Jin ditawari tumpangan. Lalu Jin bertemu dengan salah satu jenderal dari sekte tinju sempal bernama Su Guang dengan julukan 8 tangan surga. Jin sangat mengenalnya karena dulu saat di sekte surgawi utara Su Guang lumayan dekat dengannya. Namun Su Guang belum menyadari Jin itu siapa sebenarnya. Beberapa saat setelah berjalan cukup lama mereka beristirahat sejenak. Lalu Munjung merasa makanan yang dibuat oleh Jenderal Su Guang memiliki rasa yang sama dengan masakan Jin. Sesaat Su Guang merasa familiar dengan Jin yang berada di depannya
yang hampir mirip dengan jin kecil yang dia kenal. Hati nuraninya terus berkecamuk mengingat penderitaan jin di masa kecil yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya, lalu menghadapi dunia yang sangat berat sendirian. Namun terlihat jika Soguang tak ingin mengingat hal tersebut dan berusaha melupakannya karena rasa bersalahnya. Karena sebenarnya Soguang saat itu merasa tak memiliki kemampuan untuk membela ketua sekte surgawi utara. Melihat jin, membuatnya semakin merasakan rasa bersalah yang tak berujung. Soguang pun memilih untuk pergi dan menyendiri. Jin memikirkan rencana apa yang sudah disusun oleh Geum. Lalu terdengar suara salah seorang prajurit melihat sisa-sisa mayat yang telah dibunuh oleh seseorang. Para korban seperti dikoyak oleh tangan kosong, menandakan jika pelaku benar-benar sadis dan tak berperasaan. Lalu Soguang pun memerintahkan anak buahnya untuk memperketat penjagaan terhadap rombongan yang dikawal. Saat tiba di kota Giok, Jin kembali berpamitan kepada Tang Gimun dan Mirio. Mereka akan mencari petunjuk dengan cara mereka sendiri tentunya. Lalu Jin beranjak mencari sebuah kedai sekaligus penginapan yang terbaik. Karena pasti perusahaan naga putih sebentar lagi juga akan sampai. Mereka akan memilih penginapan dan kedai yang terbaik di kota tersebut. Disapalah Jin oleh penjaga kedai dan diantarlah mereka ke sebuah kamar. Jin meletakkan pedangnya yaitu bunga salju yang selalu dia genggam kemanapun. Lalu Jin menyantap makanan yang sudah diantar oleh penjaga penginapan tersebut bersama Munjung. Tak menunggu waktu yang lama, pingsanlah mereka karena makanan yang sudah diberi obat tidur oleh Chung In. Chung In di sini menjalankan tugas untuk mencari semua informasi yang terkait dengan jin. Dia mencoba memeriksa segala hal yang berhubungan dengan jin. Bahkan Munjung pun diabaikan oleh Chung In. Lalu saat melihat pedang jin yang diletakkan di samping, Chung In seakan-akan terhipnotis oleh pedang tersebut dan mencoba menghampirinya. Jin pun mendengar bisikan dari pedangnya dan seketika bangun dari pingsannya. Jin melihat Chung In yang termenung seperti patung sambil memegang pedang milik Jin. Chung In tersihir oleh aura ki bunga salju dan Jin pun menyadari jika Chung In memiliki aura yang sama dengan penjaga kedai. Maka dari itu, Jin sadar jika Chung In telah menggunakan seni menyamar yang tingkatnya berada di level yang sangat tinggi. Karena di sini Jin pun bisa sampai lengah dan membuatnya tertidur pulas karena obat yang dimasukkan dalam makanan oleh Chung In. Saat Jin bertanya siapakah Chung In sebenarnya, dia pun mengatakan semua informasi yang ingin diketahui oleh Jin seakan-akan dia sedang terhipnotis. Setelah cukup dengan informasi yang didapatkan, datanglah dua peliharaan Chung In masuk ke dalam kamar. Mereka menyadarkan Chung In yang terkena efek ki dari pedang bunga salju. Saat tersadar, Chung In terkejut dengan jin yang bisa mengetahui identitasnya secara lengkap. Maka Chung In pun berusaha membunuh jin lalu berencana untuk bunuh diri setelahnya. Namun jin dengan sangat mudah menghindari serangan Chung In, bahkan membuatnya balik pingsan karena pukulan telak dari jin. Saat terbangun, Chung In pun babak belur dan kedua peliharaannya menjadi jinak di tangan jin. Lalu Jin menawarkan penawaran yang menarik, yaitu Chung In diajak bergabung dalam perjalanannya dan dia bebas menyelidiki latar belakang jin sepuasnya. Namun dengan timbal balik, Chung In harus memberitahu semua informasi tentang orang yang hilang pada jin. Di suatu tempat terlihat jika informan yang dikirim oleh Brigadir Besi menjadi manusia gila yang berada dalam penjara. Tang Gimun berusaha menyelidiki tubuhnya dengan cara menidurkan informan tersebut. Saat proses sudah berjalan beberapa saat, ternyata pria tersebut terbangun dan mulai mengamuk kembali, membuat Soguang memberikan pukulan mematikan pada pria gila tersebut. Pada akhirnya sampel yang berharga pun meninggal karena tak kuat menahan kekuatan yang meluap-luap dari tubuhnya. Mirio dan Tang Gimun merasa ada suatu hal aneh dan besar terjadi di sini.